dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, baik itu makan ataupun minum ataupun melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan diiringi dengan niat. Itu gambaran puasa. Memang penting untuk mengetahui semua itu, tapi yang paling penting bukan itu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada sesuatu yang muhim, ada sesuatu yang aham, ada sesuatu yang sifatnya penting, tapi ada sesuatu yang sifatnya lebih penting. Mengetahui bentuk dari ibadah itu memang penting. Bagaimana kita mengetahui bentuk sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengetahui bentuk dari puasa sehingga apa yang kita lakukan itu sah minimal. Bagaimana kita mengetahui bentuk dari haji. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku bagaimana tata cara kalian berhaji. Bagaimana kemudian tata cara zakat dan lain sebagainya. Sesuatu yang penting, tapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Di sini disebutkan oleh beliau, wa innamal muradu ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha. Tetapi yang lebih penting dalam ibadah tersebut adalah ghayatuha. Tujuan dari mengapa ibadah itu disyariatkan. Apa yang Allah inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan ibadah tersebut kepada manusia. Apa yang Allah inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah salat kepada manusia. Apa yang Allah inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan puasa kepada manusia, mensyariatkan zakat kepada manusia, mensyariatkan haji kepada manusia. Apa tujuan dari syariat-syariat tersebut? Disinilah yang paling penting. Wa ma'naha, dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Ma'al qiyami biha, dan juga pelaksanaannya. Inilah yang penting dalam sebuah ibadah. Memang mengetahui tata cara, mengetahui syarat, mengetahui rukun, mengetahui bagaimana sholat itu dilaksanakan, puasa dan lain sebagainya penting. Tapi yang lebih penting dalam ibadah tersebut adalah kita mengetahui mengapa kok Allah itu mensyariatkan ibadah tersebut. Di sini ditulis oleh penulis, falatan fa'u sholatun la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ataupun sunan rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik itu qobliyah subuh ya, yang mana nilainya itu sebagaimana yang kita ketahui semua, khairun minad dunya wa ma fiha. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisi. Maka dari sunan-sunan rawatib niku Pak, satu-satunya sunan rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah baik ketika safar maupun ketika tidak safar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah yang lain masih ditinggalkan oleh Rasulullah ketika dalam keadaan safar. Tapi sholat sunnah qobliyah subuh itu satu-satunya sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pernah dalam sebuah peperangan Bang, kalau tidak salah perang Tabuk, perjalanan yang sangat panjang sekali dari Madinah menuju ke daerah namanya Tabuk. Sekarang Tabuk itu kalau tidak salah masuk ke daerah Yordania, ya perbatasan antara Yordania dengan Saudi Arabia. Kurang lebih perjalanan itu memakan 18 hari. Perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan itu pun biasanya Rasulullah SAW ketika melakukan satu peperangan, beliau tidak memberitahu sahabat-sahabatnya kemana beliau mau berangkat. Terus pokoknya ayo mangkat. Mbungku boleh nembus, pokoknya ayo mangkat. Dan para sahabat pun juga tidak kemudian tanya-tanya dan kemudian kepo, tidak. Sami'na wa ata'na. Tapi di perang Tabuk ini berbeda. Keadaan ketika itu musim panas yang sangat terik. Dan ketika itu juga sedang musim panen. Buah-buahan sedang dalam
masa yang siap untuk dipetik. Ketika itu Rasulullah SAW langsung memberi satu ultimatum kepada para sahabatnya sebagai jawaban dari perang Mu'tah, karena ketika perang Mu'tah ketika itu kaum muslimin belum mendapatkan kemenangan. Kalau tidak dilanjutkan ke perang yang berikutnya, maka akan menimbulkan satu rasa jumawa, satu rasa kesombongan di dalam hati orang-orang Romawi. Maka Rasulullah pun memberangkatkan pasukan ketika itu, ayo kita langsung berangkat menuju ke Tabuk. Rasul tidak memberikan tidak memberikan kita mau pergi kemana, tidak, tapi langsung memberikan clue-nya, langsung memberikan kemana kita akan pergi, dan itu ke Tabuk. Perjalanan yang sangat panjang sekali. Di malam hari mereka gunakan untuk rehat, mereka gunakan untuk istirahat. Ketika itu perjalanan sangat melelahkan, dan kemudian Rasulullah pun memberi ultimatum kepada para sahabatnya, udah ayo kita istirahat semuanya. Kita istirahat semuanya. Kemudian siapa ini yang mau jaga malam? Siapa ini yang mau jaga malam? Ketika itu sahabat Bilal bin Rabah menawarkan diri beliau, biar saya saja yang jaga Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain monggo untuk istirahat, biar saya saja yang jaga, nanti kalau sudah terbit fajar nanti insya Allah saya bangunkan. Tapi ya namanya manusia Bilal juga habis perjalanan jauh, ya capek, ya manusiawi, dan kemudian dia ketiduran. Ketika tidur bangun-bangun, astagfirullahaladzim, matahari itu bukan hanya sudah terbit, sudah sangat tinggi. Kalau di jam itu mungkin sudah sekitar jam 7 atau jam 8. Para sahabat, kita belum sholat subuh. Kita belum sholat subuh semuanya, udah jam berapa? Belum ada jam waktu itu. Udah matahari sudah sangat tinggi sekali. Kita belum sholat subuh. Bagaimana? Ya, para Rasulullah sebagai qaid ketika itu, sebagai komandan, beliau tetap menenangkan para sahabatnya. Udah tenang. Sekarang semuanya ambil air wudhu, ya. Sekarang semuanya ambil air wudhu. Bilal memandangkan azan. Nanti setelah Bilal memandangkan azan, kita tidak langsung sholat subuh, tapi apa yang kita lakukan? Kita sholat sunnah terlebih dahulu. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Rasulullah tidak meninggalkan qobliyah subuh. Dan juga sholat-sholat yang lain. Makanya la tanfa itu tidak akan bermanfaat. Apabila sholat yang dilakukan itu la tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak mencegah pelaku sholat tadi dari melakukan perbuatan yang keji ataupun perbuatan yang munkar. Karena Allah sendiri sudah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan juga perbuatan yang munkar. Maka ketika seseorang dia rajin sholat, ya, dia selalu pergi ke masjid, tapi sholatnya tidak mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, maka dia harus ditanya, dia harus muhasabah, ada apa dengan dia? Sholat sudah rajin, sudah berusaha dia lakukan di awal waktu, tapi mengapa kok di sana sholat itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Ataupun mungkin ada yang melakukan sholat, tapi ya hanya sekedar kemudian dia melakukan sholat. Karena ini banyak di kita, ya saya dan juga para jamaah sekali. Jadi melaksanakan sholat itu naudzubillah hanya sekedar untuk isqatul wajib, hanya sekedar untuk kemudian pokoknya aku sholat. Ya memang selama sholat itu sudah dilaksanakan sesuai tuntunannya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya sudah dilakukan, sunnah-sunnahnya bahkan juga dilakukan, insya Allah sholat itu sudah sah. Insya Allah sholat itu sudah sah. Meskipun wallahu a'lam apakah sholat itu diterima atau tidak. Karena dalam syariat Islam, ya dalam fikih itu ada istilah sah, ada istilah makbul, ada istilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sholat itu sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terkadang sholat itu sah, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat itu tidak sah,
Kalau sholat itu tidak sah, sudah mesti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita mengecek apakah sholat kita itu sudah benar atau tidak, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, maka yang paling jitu, cara yang paling tepat adalah apakah sholat yang kita lakukan itu sudah mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar atau belum. Ataukah jangan-jangan sholat yang kita lakukan itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita melihat dalam sejarah salafun saleh, bagaimana kemudian mereka itu menjadikan sholat yang mereka lakukan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya sekedar untuk isqatul wajib saja, tidak. Bukan hanya sekedar pokoknya ketok nang masjid saja, tidak. Tapi mereka melakukan sholat itu dan mereka jadikan sholat itu sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang gundah gulana, ketika beliau sedang galau, ketika beliau sedang tertimpa satu masalah atau musibah, ya manusiawi, Rasulullah juga manusia. Terkadang hati beliau juga galau, terkadang hati beliau juga gundah gulana. Maka apa kata beliau kepada Bilal bin Rabah? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, nyamankanlah kami dengan sholat. Makanya para salafun saleh zaman dahulu, mereka itu ketika terkena hiruk pikuk dunia, ya, atau mereka terkena galau gundah gulana, maka mereka itu perginya ke sholat. Bukan mencari pelampiasan yang lain, yang itu bahkan mungkin auzubillah sesuatu yang mungkin haram, tidak. Tapi mereka perginya ke sholat. Oh, ya Bilal, arihna bis sholat. Nyamankanlah kita dengan sholat, wahai Bilal. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ketika melakukan sholat itu melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada seorang salafus soleh namanya Hatim Al-Asom. Ini beliau memberikan satu cara kepada kita bagaimana agar sholat itu dilaksanakan dengan baik. Jadi Hatim Al-Asom itu Al-Asom itu julukan yang diberikan kepada dia. Karena Al-Asom itu kan dalam bahasa Indonesia artinya adalah tuli. Sumum bukmun umyun, ya. Beliau tuli. Jadi ada satu cerita yang mengapa kok beliau mendapat julukan tuli ini. Jadi beliau Hatim Al-Asom itu beliau seorang ulama, maka banyak datang kepada beliau masyarakat untuk kemudian bertanya atau meminta fatwa dari beliau, ya. Untuk meminta fatwa dari beliau. Suatu ketika ada seorang perempuan kemudian ia datang kepada beliau dan kemudian bertanya satu perihal, ya. Tanya satu masalah dan kemudian ya tidak disengaja tiba-tiba mengeluarkan suara, tiba-tiba buang angin perempuan tadi dengan suara yang cukup keras, langsung merah padam itu wajahnya. Ya karena suaranya perlu ini. Tapi Hatim Al-Asom beliau juga mendengar suara itu, tapi beliau berusaha untuk kemudian menjaga hati seorang perempuan itu. Maka apa yang beliau lakukan? Kamu tadi ngomong apa? Saya nggak dengar apa yang kamu tanyakan. Dan kemudian perempuan tadi, musuh nggak kedengaran, sudah antar pada dikeraskan lagi suaranya. Setelah dikeraskan suaranya, Hatim Al-Asom, saya nggak dengar apa yang kamu ucapkan. Tolong tinggikan lagi suaranya, saya agak terkena gangguan di telinga saya. Dikeraskan lagi sampai kemudian hampir teriak perempuan tadi. Baru kemudian Hatim Al-Asom bisa mendengar, atau pura-pura bisa mendengar dari apa yang ditanyakan oleh perempuan tadi. Dan itu Hatim Al-Asom pura-pura tuli tadi, itu seumur hidup wanita tadi. Jadi wanita tadi setelah bertanya kepada Hatim Al-Asom itu masih hidup selama kurang lebih 15 tahun. Selama 15 tahun itulah Hatim Al-Asom itu selalu pura-pura tuli. Gunanya apa? Untuk menjaga hati seorang perempuan. Untuk menjaga hati seorang perempuan. Agar kemudian dia tidak sakit hati.
Dan inilah akhlak ya, yang menjadi satu pondasi dari agama seorang muslim. Karena yang menjadi pondasi itu bukan hanya iman, bukan hanya ibadah, bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, tapi juga ada sisi yang lain, yaitu adalah akhlak. Makanya dalam hadis yang panjang di dalam Arba'in An-Nawawiyah di situ disebutkan 3 poros utama agama Islam itu adalah, yang pertama adalah Islam, dan kemudian iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam itu mewakili ibadah badaniyah, ibadah badan. Iman itu mewakili ibadah hati atau ibadah i'tiqad, ibadah keyakinan. Ihsan itu berkaitan dengan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, gunanya itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang akhlak itu mengikat semua orang, karena itulah yang menjadi satu penilaian awal ketika seseorang itu berjumpa dengan orang lain. Misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang, misalnya dia seorang kiai besar atau dia seorang bos dan lain sebagainya, tapi akhlak yang dia tampilkan pertama kali di hadapan kita itu adalah akhlak yang buruk. Seberapa dalam ilmu yang dia miliki, seberapa piawai kemampuan dia dalam berretorika, atau kaya apapun dia, kita tetap sudah hilang respect sejak awal dengan dia. Mengapa? Akhlaknya sudah buruk. Makanya dalam ayatnya disebutkan, walaupun tafaddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu wahai Muhammad itu perangainya buruk, hatinya kesal, hatinya keras, tipikalnya kasar, lam faddu min hawlik, mereka pasti akan kabur dari wahai Muhammad. Meskipun kamu adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, tapi ketika kamu berakhlak buruk, maka mereka akan pergi darimu. Tidak ada privilege yang kamu dapatkan. Saya kan makhluk terbaik, saya kan adalah nabi yang paling mulia, saya kan adalah sayyidul awwalin wal akhirin, saya kan adalah penghulunya anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Maka boleh dong saya berakhlak buruk, maka boleh dong saya itu sombong, boleh dong saya itu dan lain sebagainya. Tidak. Sekelas Nabi Muhammad SAW pun tetap beliau harus menjaga akhlak. Makanya banyak sekali kita temukan akhlak-akhlak yang mulia dari beliau. Bahkan ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena khulqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Itu Rasulullah SAW. Kita bisa melihat dari sirah-sirah bagaimana akhlak beliau kepada anak kecil, bagaimana akhlak beliau kepada istri-istri beliau. Ketika terjadi huru-hara dalam rumah tangga beliau, pernah nggak terjadi huru-hara dalam rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernah. Karena memang sesuatu yang natural dan manusiawi. Jadi huru-hara itu bukan hanya di rumah tangga kita saja, tapi di rumah tangga Rasulullah pun juga terjadi huru-hara. Istrinya ngambek, ya. Suatu ketika pernah beliau menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu anha yang telah meninggal. Tapi kemudian dari dalam rumah yang marah Aisyah radhiyallahu anha. Cemburu ya biasa manusia, dan apalagi dia adalah seorang wanita. Tapi akhlak, bagaimana kemudian beliau mendamaikan istri-istri beliau, bagaimana kemudian beliau bermuamalah dengan sahabat-sahabat beliau, bagaimana kemudian beliau bermuamalah dengan pasukan beliau dan lain sebagainya. Nah inilah ya yang diterapkan oleh Hatim Al-Asam, menjaga hati seorang wanita, agar hati wanita tadi tidak merasa sakit hati, tidak merasa malu. Bahkan beliau rela untuk kemudian pura-pura tuli, bukan hanya kepada wanita tadi, tapi kepada semua orang. Selama 15 tahun, selama wanita tadi masih hidup, hanya guna untuk kemudian agar hati wanita tadi tidak merasakan sakit. Beliau Hatim Al-Asam itu pernah memberikan satu trik kepada kita bagaimana sholat itu kemudian dilakukan dengan baik. Beliau pernah ditanya, kaifa tu'ati sholatak?
Bagaimana Hatim al-Asom engkau itu melakukan sholatmu, melaksanakan sholatmu? Maka faqala, kemudian beliau mengatakan, ukabbir takbiran bitahqiq. Aku melakukan takbiratul ihram dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa aqra'u qira'atan bitartil, dan aku membaca Al-Quran dengan penuh tartil. Wa arka'u ruku'an bitakhasyuk, dan kemudian aku pun rukuk dengan penuh khusyuk. Wa asjudu sujudan bitadallul, dan aku sujud kepada Allah dengan penuh perendahan. Wa a'tabirul jannata an yamini, dan aku membayangkan jannah itu ada di sebelah kananku. Wan nara an syamali, dan aku membayangkan neraka itu ada di sebelah kiriku. Wassirata tahta qadami, dan aku membayangkan sirat, titian sirat itu berada di bawah telapak kakiku. Sirat, jalan yang menuju ke surga, di bawahnya api neraka. Wal ka'batu baina hajibi, dan aku membayangkan Ka'bah itu tepat berada di depanku. Wa malakul mauti ala ra'si, dan aku membayangkan malaikat maut itu sudah siap mencabut nyawaku dari atas. Wa dhunubi muhitatun bi, dan aku membayangkan dosa-dosa yang aku lakukan seumur hidup itu mengelilingiku. Wa ainullahi nadhiratun ilayya, dan aku membayangkan mata Allah itu menatapku atau melihatku. Wa a'taduha akhir salatin fi umri, dan aku membayangkan salat yang aku lakukan ini adalah salat yang terakhir yang aku lakukan. Wa atba'u wa utbi'u hal ikhlasu mastata'tu, dan kemudian aku iringi salat yang aku lakukan ini dengan ikhlas semampu yang aku lakukan. Tsumma usalim, dan kemudian aku salam. Wala adri ayaqbalahu min ayaqbaluhu minni am yaqul idribu biha wajha man shallaha, dan kemudian aku tidak tahu apakah Allah itu menerima salat yang aku lakukan ini, ataukah dia akan mengatakan pukullah wajah orang yang melakukan sholat dengan cara seperti ini. Maksudnya apa? Sholatnya tidak diterima. Dengan penuh effort yang dia lakukan, dengan penuh upaya yang dia lakukan, dia bayangkan jannah berada di sebelah kanannya, dia bayangkan neraka sebelah kirinya, dia bayangkan titian sirat berada di bawahnya, dia bayangkan malaikat maut sudah siap untuk mencabut nyawanya, dia bayangkan dosa-dosa itu mengelilinginya, siap untuk menekan dia. Tapi di akhir setelah salam beliau ucapkan, aku tidak tahu apakah sholat ini diterima oleh Allah ataukah tidak. Itu Hatim al-Asom, salafun soleh. Bagaimana kemudian sholat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyuan seperti itu saja beliau masih bimbang apakah sholat yang seperti ini itu akan diterima oleh Allah ataukah tidak. Seorang Abdullah bin Zubair, beliau adalah putra dari Az-Zubair bin Awam, salah seorang dari al-ashraf al-mubashshiruna bil jannah, putra dari seorang Zubair bin Awam yang telah dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam jannah. Salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke dalam jannah. Putranya itu namanya Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair ini adalah beliau seorang sahabat yang kelahirannya itu menggembirakan seluruh penduduk Madinah. Karena ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, di sana kan sudah tinggal komunitas Yahudi dan mereka mendominasi ketika itu. Maka karena mereka marah, karena mereka tidak suka, maka mereka kemudian mengatakan, aku sudah menyihir semua perempuan-perempuan kaum muslimin, dan mereka selama-lamanya tidak akan bisa memiliki anak. Mereka selama-lamanya akan mandul. Disitulah ya, meskipun mereka keyakinan mereka terhadap Allah itu sangat luar biasa, tapi ya namanya manusiawi, di situ ada sedikit satu atau dua hal yang kemudian mengusik hati mereka. Apalagi 1-2 tahun sejak mereka di sana itu belum ada anak yang kemudian lahir. Wah, jangan-jangan apa yang diomongkan oleh orang-orang Yahudi ini beneran terjadi.
Tapi kemudian Asma binti Abi Bakar, anak dari Abu Bakar itu kemudian hamil dan kemudian melahirkan seorang Abdullah bin Zubair, dan kemudian makanya kelahiran Abdullah bin Zubair ini itu menggembirakan seluruh penduduk Madinah, karena dengan kelahiran Abdullah bin Zubair maka sihir atau apa yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi itu tidak terbukti. Sahabat Abdullah bin Zubair ketika itu beliau berada di Mekah, karena memang basis beliau adalah di Mekah, dan ketika itu Yazid bin Muawiyah itu ingin menyerang Mekah, tapi beliau bingung siapa yang bisa menyerang Mekah, atau setelah Yazid ya, khalifah setelah Yazid, siapa yang bisa menyerang Mekah. Kemudian ditunjuklah seorang yang dia tidak memiliki belas kasihan dan dia tidak mengenal apa itu dosa. Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Apa yang dia lakukan? Dia lempari Mekah itu dengan manjanik. Manjanik itu semacam ketapel itu bagi, semacam ketapel yang besar, kemudian dilemparkan untuk kemudian menghancurkan suatu kota. Nah itu sahabat Abdullah bin Zubair, beliau ketika itu sedang sholat di dekat Ka'bah, dan itu manjanik berseliweran di atas kepala beliau. Bahkan diceritakan manjanik itu mengenai salah satu dari ujung pakaian beliau. Tapi itu lemparan manjanik semua itu tidak sedikit pun memalingkan beliau dari sholat. Tidak sedikit pun memalingkan beliau dari sholat. Jadi ketika beliau melaksanakan sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, di situ benar-benar beliau sadar Allah sajalah yang besar, selain Allah adalah kecil. Selain Allah adalah kecil. Maka ketika dia sudah masuk ke dalam sholat, terputuslah secara totalitas hubungan dia dengan dunia luar. Begitu juga dengan adik beliau, lahir 20 tahun setelah beliau, namanya Urwah bin Zubair. Di sini ada Urwah. Namanya Urwah bin Zubair. Bukan Urwah bin Afif ya. Tapi Urwah bin Zubair. Namanya Urwah bin Zubair. Kalau Abdullah bin Zubair ini masuk dari kalangan sahabat, kalau Urwah bin Zubair itu masuk dalam kalangan tabi'in, karena beliau tidak apa namanya tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Urwah bin Zubair ya. Ketika beliau di masa tuanya, beliau terkena satu ya racun atau apa yang kemudian menyebabkan kaki beliau itu harus diamputasi. Oleh dokter ini harus diamputasi. Zaman dulu belum ada yang namanya anestesi, belum ada yang namanya bius, apalagi sampai bius total. Sehingga ketika orang-orang zaman dulu mau melakukan amputasi itu ya salah satu caranya itu adalah dengan dia dimabukkan, ya. Jadi dengan dia dimabukkan dengan minum khamar, ya, sehingga kemudian dia mabuk, ya, karena hilang akal, kan? Makanya dinamakan khamar itu karena dia yukhamirul akal. Dinamakan khomer itu karena dia menutup akal, sehingga akal itu tidak berfungsi dengan baik. Disitulah dia mabuk, dia nggak bisa berpikir, kemudian ketika itulah bagian tubuh itu dipotong. Nah ketika itu sudah divonis ini harus diamputasi, nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja, nanti racun akan merembet ke seluruh anggota tubuh yang lain, yang itu menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Maka ya sudah, mau diamputasi. Oh ya, sebelum diamputasi jangan harus minum ini terlebih dahulu, minum khamr terlebih dahulu. Saya nggak bisa untuk kemudian menghilangkan anggota tubuh saya, kemudian saya harus mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ini saya nggak bisa, saya nggak terima seperti itu. Ya, terus gimana ini? Udahlah, potong saja. Nanti saya akan melakukan sesuatu, dan ketika saya melakukan sesuatu tadi, monggo dengan tolong. Bahkan kemudian dipanggilkan orang-orang, ini untuk apa orang-orang ini? Nanti biar megangin jenengan, biar jenengan nggak berontak ketika nanti dipotong. Udah nggak usah. Nanti saya akan mengambil air wudhu dan kemudian saya akan melakukan sholat. Saya akan melakukan sholat. Ketika saya melakukan sholat, jenengan lakukan tugas jenengan, yaitu memotong kaki. Bayangkan Pak, dulu belum ada kemudian seperti sekarang bisa cepat digeraju, berat. Bayangkan ini. Dan itu beliau tidak minum sesuatu yang memabukkan, tidak dibius dan lain sebagainya.
Tapi kemudian itulah yang terjadi. Beliau melakukan sholat Allahu Akbar dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadarus, dengan penuh kekuatan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dokter melakukan tugasnya, tidak bergeming sedikit pun beliau. Tidak bergeming sedikit pun beliau. Kemudian beliau melakukan sholat, ruku, tidak, kemudian sujud, dan kemudian ketika sudah selesai dan kemudian dimasukkan ke minyak panas untuk menghentikan darah yang mengalir, disitulah kemudian beliau yang namanya manusia tetap beliau kemudian pingsan. Tapi itu tadi beliau bisa menghilangkan rasa sakit yang sangat amat luar biasa tadi hanya dengan melakukan sholat. Nah kita ada HP muni wis tengok ya Pak, atau ada sesuatu yang atau mikir kemresek misalnya, bikin bengang bengung itu wis jam wis mampu keundang musuh banget antara rampung. Yaitu benar-benar mereka para salafun soleh itu ketika melakukan sholat itu benar-benar mereka terputus dari urusan duniawi secara total. Terputus secara total. Sehingga mereka benar-benar hubungan mereka itu hanya terpusat pada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama kali dicabut dari seorang hamba atau dari kaum muslimin itu adalah rasa khusyuk ketika sholat. Makanya sangat jarang sekali sekarang seseorang itu bisa khusyuk. Meskipun dia sudah mengambil sholat di malam hari, di cahaya yang remang-remang, sepertiga malam terakhir, tidak ada seorang pun yang di situ bangun, tidak ada seorang pun yang melihat dia takbiratul ihram dengan penuh kekhusyuan. Itu saja masih terbuka peluang untuk tidak bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Makanya usikum wa Allah, marilah ya kita perbaiki sholat kita jadikan dia prioritas utama dalam hidup kita. Karena sabda Rasulullah itu man doyya'aha fahuwa lima siwaha adiyah. Siapa yang menyia-nyiakan sholat pesta, urusan selain sholat mesti dia akan semakin menyia-nyiakan. Itu menjadi satu aksioma, harga mati, tidak ada toleransi. Siapa menyia-nyiakan sholat, maka pasti urusan yang lain, maka dia akan semakin menyia-nyiakan. Itulah sholat, ya. Jadi tujuan sholat, ya, itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah seseorang dari melakukan perbuatan buruk dan juga atau perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Maka orang ahlul masjid tidak bisa dikatakan sebagai ahlul masjid kalau dia itu hanya sekedar menyambangi masjid 5 kali dalam sehari. Kalau hanya sekedar rajin menyambangi masjid, Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang gembong munafik Madinah, itu bukan hanya rajin menyambangi masjid, tapi dia sholat di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia orang munafik. Karena mereka memang orang munafik itu kalau sholat mesti di masjid. Karena tujuan mereka sholat itu adalah untuk kemudian agar yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Hanya untuk sekedar ingin dilihat oleh orang lain, hanya sekedar dilihat oleh manusia. Makanya Rasulullah mengatakan athqalus shalah 'alal munafiqin al-atamah was-subh. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Bukan karena apa, tapi karena zaman dulu salat Isya dan salat subuh itu belum ada lampu, belum ada cahaya, sehingga tujuan mereka melakukan sholat itu tidak tercapai. Kalau sholat subuh, kalau sholat zuhur, mereka kelihatan sama orang lain, wow dia sholat. Sholat asar kelihatan sama orang lain. Sholat maghrib masih ada sedikit cahaya, masih kelihatan dia oleh orang lain. Maka mereka akan melakukan sholat dengan sebaik-baik. Karena tujuannya akan dilihat oleh manusia. Tapi ketika masuk sholat Isya ataupun sholat subuh, di situ mereka jarang kelihatan di masjid. Bahkan tidak pernah mereka kelihatan di masjid. Itu zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang ya mungkin mereka akan menyambangi masjid selama 5 kali dalam sehari. Mengapa? Ya karena mereka tujuannya itu untuk riya. Makanya ahlul masjid belum dikatakan ahlul masjid hanya karena dia menyambangi sholat, menyambangi masjid 5 kali dalam sehari.
Tapi bagaimana dikatakan sebagai ahli masjid ketika sholat itu benar-benar memberikan dampak positif terhadap karakter dia, memberi terpancar dari kepribadian dia, terpancar dari tindak tanduknya, apa yang dilakukan oleh tangannya dan apa yang keluar dari mulutnya. Karena apa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Termasuk di sini kama la yufidu saumun la yatruku fa'iluhu az-zura wal amala bihi. Sebagaimana puasa pun juga tidak akan berfungsi, tidak akan bermanfaat untuk yang melakukannya apabila yang melakukannya itu dengan puasa tadi masih tidak meninggalkan perbuatan buruk dan juga melakukannya, tidak meninggalkan perkataan yang buruk ataupun melakukan sesuatu yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mensyariatkan puasa termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada satu tujuan yang sangat besar di sana, la'allakum, agar kita sampai derajat ketakwaan. Agar sampai derajat ketakwaan. Apa itu takwa? Sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh khotib Jumat, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, baik itu yang sifatnya haram ataupun yang sifatnya makruh. Maka banyak kita dapatkan orang puasa 30 hari, tetapi setelah masuk Syawal ternyata tidak berefek sama sekali puasa itu. Karena memang para pakar itu mengatakan seseorang yang ingin membuat satu habit baru atau satu kebiasaan baru itu memang dianjurkan untuk melaksanakan atau merutinkan satu kegiatan paling tidak selama, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Maka seseorang ketika dia sudah bisa continue melakukan satu perbuatan selama masa ini, ya 20 atau 30 atau 40 hari, maka akan terbentuk satu habit baru pada dia, satu kebiasaan baru pada dia. Makanya puasa itu 30 hari. Jadi seseorang ketika dia melakukan puasa di sana kan dia akan sibuk dengan ibadah-ibadah yang ada. Yang biasanya mungkin membaca Al-Quran sehari hanya satu muka, tapi dia bisa 1 juz dalam sehari. Atau mungkin bisa 2 juz dalam sehari, atau 3 juz, atau 4 juz, atau 5 juz, dan yang lain sebagainya. Yang biasanya tidak pernah khatam, dalam satu Ramadan bisa khatam sekali, bisa khatam 2 kali, bahkan mungkin bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau bahkan mungkin 10 kali, bahkan lebih. Imam Syafi'i sampai 60 kali, sehari khatam 2 kali. Utsman bin Affan sampai khatam karena yusolli karena yakhtimul Quran fi raqatin minal witr. Beliau menghatamkan Al-Quran hanya dalam 1 rakaat sholat witir beliau. Sehingga dengan ibadah-ibadah baru tadi yang tidak biasa dia lakukan di luar, setelah masuk Syawal itu menjadi satu kebiasaan yang baru. Dia menjadi pribadi yang tidak meninggalkan Al-Quran. Dia menjadi pribadi yang susah untuk meninggalkan sholat. Sholat selalu di masjid dan jalan sebagainya. Itulah la'allakum tattaqun, ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lahir dari madrasatus siyam, dari pendidikan puasa yang dia syariatkan selama 30 atau 29 hari. Ikhwan fillah arasadani Allah wa iyyakum, ini sudah lebih dari 45 menit Pak. Kemarin yang saya tanya beliau misalkan 45 menit, ini sudah 50 menit. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan dari paparan yang saya paparkan tadi. Kalau ada kurang saya mohon maaf, itu datang dari saya, dan apabila ada sesuatu yang lebih semoga itu bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pada jamaah pada umumnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa
wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.